Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoros Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Domaran. Gue Erwan Hermawan. Oke, main apa kita hari ini? Lu udah makan siang belum kalian? Nah, gimana ada apa dengan makan siang? Oh enggak, gua habis makan siang hilirisasi. Hilirisasi daging, daun singkong sama kelapa. Satu teh lagi yang dikeringkan katanya. Itu tadi karena ada nyangkut soal hilirisasi teh gitu kan. Kalau gua tadi makan padang hasil hilirisasinya tadi. Nah, kebetulan minum teh tarik tadi gua. Oh gitu. Hasil hilirisasi. Berarti ngomongin hilirisasi Gibran, kita akan nyinggung soal Gibran nih. Soal Gibran. Kan kalian ini sudah bekerja ya kan? Gua kan nongkrong kaki nih. Ya kan? Kelihatan sih bosnya. Oke, kita akan main Soal Gerakan melengsarkan Gibran yang lagi rame ini. Betul. Jadi kami akan ngobrolin soal operasi para purnawirawan untuk melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan juga ada hubungan Prabowo dan Gibran yang kabarnya memburuk ya Sen ya. gimana tuh Pram? masa bos ditanya. Oh iya. Lagi kita semua. Gimana Ragading kita? Kita kabur aja yuk. Iya. Nanti Husein yang akan menjelaskan. Oke. Ya Pram. Wan, di sini juga ada penonton dari UPN Veteran Jakarta. Dada dong. Nggak tahu masuk apa enggak, gue kerjain. Kayaknya enggak. Oke, lu kan sudah ketemu nih kalian berdua nih, juga dengan Egy dan Cica juga ketemu dengan para purnawirawan ya. Mereka ini siapa aja sih? Nah, mereka kan mengatasnamakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya. Di situ ada berbagai purnawirawan TNI dari kolonel sampai bintang 4 ya, Wan. Jadi kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah seperti itu. Dan tadi bahkan Erwan menunggu rumahnya Pak Trisno seperti itu. Wawancara eksklusif ya Wan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena hidup di Tempo itu ada dua prinsipnya. Betul. Kalau nggak slow, Stefanus Pramono. Ini pesan yang nggak datang tadi. Ada WA-nya. Oke. Nah, mereka ini mulai bergerak Pram sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto, dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran, karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu, dalam artian Pak Trisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara ngobok-ngobok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai, setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Trisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal ORI di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah dirasakan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kau takut sih, Apa Wan? Coba Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Lu tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong, ini kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran gitu. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Ya, tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu ya, dengan dia meneriakkan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan. Dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya kan, soal ini nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9, yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang suatu acara, itu satu tempat dua cara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke bahkan 3 acara, Sen. 3 acara soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi kami tanya ke Sunarko, bilang ya ini kan
ya mungkin berjalan bersama saja gitu kan. Ya, Sen, tadi kan lu bilang mereka gak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya, karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apalah alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu loh. Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang adi makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan, mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang, yang tidak pernah berada di top tier-nya TNI ketika itu. Ya sebenarnya tidak harus Adi Makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi Panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak gitu loh. Oke, setelah mereka merumuskan poin-poin ini, apa yang dilakukan? Jadi ada tahapan panjang, Pram. Tanggal 12 Februari mereka datang ke rumah Pak Tri Sutrisno, mantan Wapres, merumuskan dan meminta tanda tangannya Tri Sutrisno. Lalu tanggal 13 Purnawirawan ini menyurati ke Setnek. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama surat permintaan audiensi atau bertemu dengan Prabowo. Lalu yang kedua 8 poin di petisi itu dengan lengkap dengan tanda tangan yang beredar begitu ya. Tapi mereka menunggu dan tidak dapat jawaban. Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, kira-kira kayak gitu, dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak. Yang dikudetanya Gibrannya aja. Mereka ingin ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemajulan Gibran. Kira-kira seperti itu. Cuma tidak direspon ya saya, sampai kemudian ada acara di Kelapa Gading itu. Nah sebelum Kelapa Gading mereka juga sebetulnya men-setting acara itu di salah satu daerah Jakarta Timur. Tapi gedung milik Satu Matra ya? Gedung milik Satu Matra. Tapi mendadak dibatalkan acara itu. Dia bilang ada permintaan dari petinggi di Matra sana, gitu ya. Lalu mereka mencari tempat lah di Kelapa Gading yang mana dekat rumahnya Pak Legend Mar Soeharto itu kan di sana. Oke, tapi kita melihat bahwa sebagian dari para purnawirawan ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Ya, betul. Ya kan, katakanlah salah satunya Legend Marinir Purnawirawan Soeharto itu kan dia pendukung Anies Baswedan juga kan? Iya. Kemarin juga kami ini di orang-orang Gerindra juga menganggapnya bahwa ini Jenderal Purnawirawan yang mendukung Anies gitu ya. Tapi pas kami tanya pada Sunarko, dia bilang di sini ini banyak pendukungnya Anies, banyak pendukungnya Prabowo dan banyak pendukungnya Ganjar. Dia bilang bahwa kita sudah tidak melihat pilpres lagi, ini melihat dari suatu persoalan yang perlu disuarakan begitu, Pak. Gua mau nambahin informasi dari Husein yang tadi dia sampaikan. Karena barusan gua ketemu dengan Tri Sutrisno, mantan Wapres ya. Jadi di tanggal 12 itu para purnawirawan itu selain berdiskusi tapi juga menyerahkan poin-poin itu untuk dikoreksi oleh Tri Sutrisno. Dan itu selama 2 jam dia koreksi itu. Lama amat. Betul, karena dia membaca poin per poin, lalu kemudian juga kalau ada yang keliru dia koreksi dan lain-lain seperti itu. Terutama dia concern ke yang nomor 1, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang asli. Undang-Undang asli. Nah, Pram, kemarin kan lu sempat berkomunikasi dengan Sutioso. Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih, ya dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi, dan dia gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih, dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia itu ya kami akan berlanjut terus dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal, jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya, dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama, dia akan lanjut terus katanya, gas terus, kira-kira kayak gitu. Oke, gas itu. Oke, gas. Nah tadi nyambung Pram ya, ngobrol sama mantan kabin juga ya. Nah kemarin kan kita wawancara Pak Soeharto itu ya, dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono, ex-kabin juga dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan, dan memang dalam pernyataan di publik Hendro Priyono kan tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan purnawirawan ini kan, silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dia bilang nanti dulu Pak, dia bilang. Intinya Hendro Priyono ingin menyusul. Jadi kata beberapa teman purnawirawan, akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono, tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih
penumpang gelap dalam operasi para purnawirawan TNI ini? Ada Pram, tapi jawabannya bisa dibaca di majalah Tempo. Oke. Husein ini paling jago jualannya ya. Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo, wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Ya. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telusik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya, samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran ya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya, udah biarin aja untuk jalan dan segala macam karena prosesnya panjang Pram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan, pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029, dan mereka pasti juga sudah berpikir bahwa Jokowi akan mencoba untuk memajukan Gibran lagi entah sebagai capres atau cawapres gitu kan. Kalau ada yang dukung partainya gitu. Dan ini perlu juga ada cerita ya, Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran, tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029. Jadi ini udah Prabowo di-spill ini nih. Prabowo lagi bagi ini ya, apa namanya agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu Ya, ya. begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga gak bagus-bagus amat. Benar gak sih? Nah, Pram, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Oh, iya. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden ya, udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi susu. Meskipun terakhir gua cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali ya. Barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah, makanya gua omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat gak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan, mobil dual machine. Apa itu? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya, oke. Nah, memang banyak yang bilang ya, ini sebenarnya kita udah full bucket bahan wawancara keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja. Begitu ya gue inget nih dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapi, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapi dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian ditackle oleh istana, jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu, menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh, nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya, hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Fransiskus ke Vatikan. Ya betul, itu karena memang Jokowi kan
yang menerima Paus Fransiskus ketika dia masih menjabat sebagai presiden begitu ya. Makanya dikasih udah ini aja lah yang jalan gitu. Tapi kita melihat kan waktu itu Prabowo juga bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP, ya. Dan di situ kemudian ada manuver-manuver baru dari Jokowi setelahnya. Artinya dia sendiri ada keresahan. Resah dan gelisah. Nggak diajak. Ya. Ibaratnya gue sama Husin pergi terus nggak ngajak loan gitu. Kami puas banget rasanya gitu. Apa sih? Nah gimana itu sikapnya Jokowi? Sebelum ke sikap, ini yang menarik adalah apa isi pertemuan antara itu Prabowo Mega ya. Jadi menyinggung soal kedatangan Didit. Pak Prabowo, Didit itu anaknya baik ya, sudah besar ya. Dia pas datang nanyain saya, Ibu minyak urutnya udah habis belum? Kalau enggak dikasih lagi begitu ya. Minyak urut ya? Minyak urut. Nah, terus dalam pertemuan itu juga menyinggung banyak hal. Yang pertama, Megawati itu menceritakan lah bagaimana dia saat menjadi presiden terus menangani krisis ekonomi. Kan mirip-mirip dengan Prabowo yang saat ini masih menjabat presiden dan ada gejolak ekonomi begitu ya. Lalu Megawati minta Prabowo kalau bisa nggak usah dekat-dekat Jokowi begitu ya, karena Diminta menjaga jarak ya. nah yang nulis kan Erwan tuh, detailnya ada di majalah Tempo. Jadi kalau yang mau marah-marah ke Erwan aja nanti ya. Erwan tinggalnya di Bogor. Udah dicari, udah Pasti dicari. udah dapat semua lah data-data kita ya kan, sama mereka kan ada Pegasus gitu loh. Cepat sekali mereka mendapatkannya. Oke, tapi kita tahu bahwa Jokowi kemudian bermanuver ya kan dengan menerima sejumlah peserta Sespim Polri. Betul, termasuk para menteri juga datang ke rumahnya Jokowi. Dan mengaku sebagai Jokowi masih atasan saya ya kan. Gimana ceritanya, Wan? Iya, gua dapat cerita dari salah seorang yang mengetahui pertemuan itu lah. Nah, jadi salah satu yang dibahas nih, yang gua dapatkan ceritanya itu adalah soal proyek ini tebu di Merauke. Jadi meskipun Jokowi sudah lengser, tapi dia masih peduli proyek yang dia kerjakan dulu bareng Partai PAN ya, kira-kira kayak gitu. Karena ada satu hal yaitu pengusaha ini meminta 600.000 hektar untuk dilepaskan dari kawasan hutan untuk dijadikan proyek ya, untuk ditanam tebu lah. Jadi hutannya dibabat lalu kemudian ditanam tebu, tapi kemudian terganjal sampai sekarang. Lalu kemudian Jokowi dalam pertemuan dengan salah seorang menteri itu menanyakan soal itu, kok kenapa ini belum selesai soal hutan yang 600.000 hektar itu, padahal udah diminta, kira-kira kayak gitu. Nah, menteri yang ketemu itu ya dia nggak tahu apa-apa lah, kira-kira kayak gitu, sehingga ya intinya adalah masih ada ikut gitu loh, ya mengurus soal urusan pemerintah gitu. Nah, termasuk itu, gue beberapa orang Golkar kan, Bahlil juga sempat ketemu Jokowi kan, ya ngasih ujangan soal kondisi ekonomi, terus memimpin Golkar jangan membuat gaduh gitu ya. Gue agak keringetan ini. Kenapa? Mataharinya kembar kan? Tapi Pram, tadi kan lu nyinggung soal Polri juga datang ke sana. Ini ada yang cerita ya, seorang jenderal tentunya di Polri cerita ke gua bahwa ini membuat gaduh Mabes Polri. Kenapa? Karena pertemuan itu tidak dilaporkan kepada atasan di Spimti kalau nggak salah ya. Jadi ada kepala sekolah yang dilaporkan selesai di situ saja, tapi kepala sekolah ini tidak melaporkan ke atasannya lagi. Nah, kenapa? Karena mereka khawatir pertemuan itu di tengah sejumlah kasus atau dinamika yang terjadi di Solo, jasa palsu lah, matahari kembar lah dan lain-lain begitu. Nah, ini sempat membuat gonjang-ganjing di Coklat. Oke. Ya harusnya tidak terjadi ya. Kemudian ya Jokowi sampai menerima gitu. Udahlah, dia bisa mencontoh presiden yang sebelumnya atau juga di luar negeri gitu. Kalau sebelumnya di sini enggak juga sih, masih ada juga yang kadang-kadang cawe-cawe gitu kan. Ya PDIP juga begitu kan, cawe-cawe pada pemerintahnya Jokowi gitu. Persis. Nah, ya kayak di Amerika, Obama ya dia sudah tidak campur tangan lagi ketika dia digantikan oleh Donald Trump gitu kan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, sepertinya Jokowi ini juga berada dalam kondisi yang tersudut ya. Ya kan, dia diserbu segala macam lah dengan ijazah palsu dan juga dengan upaya untuk melengsarkan Gibran, dan kita melihat ini adalah faksi tentara yang tidak bisa disentuh pada masa pemerintahan Jokowi kan. Jokowi hampir tidak punya kaki di tentara, ya kan, dia hanya bisa menempatkan orang-orang tertentu. Apakah menurut kalian juga Jokowi selesai itu? Banyak yang bilang seperti itu sih, Bro. Yang karena kalau dari ada yang ngecek juga pembicaraan di media sosial ya, bahwa tren pembicaraan ke keluarga Solo ini negatif begitu kan, baik Jokowi maupun Gibrannya negatif, dan banyak bilang tumben-tumbenan kan Jokowi ini melapor kritikan ataupun ijazah palsu ke Polda Metro Jaya begitu ya, kenapa nggak di Polda Jateng gitu kan. Mereka juga masih membaca gitu, tapi ya lagi-lagi di sana happy aja kan, karena yang yang dikritik ataupun diserang itu adalah Jokowi dan anaknya. Oke,
dengan segala dinamika ini, bagaimana Tempo melihatnya nih Pram? Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap ya untuk melihat dinamika yang terjadi ini, yaitu bahwa ada upaya-upaya dari purnawirawan TNI untuk menjegal Gibran, gitu ya, dan juga melengsarkan Gibran. Nah, pertama tentu saja kita melihat bahwa Prabowo Gibran ini adalah kegagalan dari demokrasi. Ya kan, kita melihat dari proses mereka naik, jelas lah ini sudah pernah disampaikan Tempo, dan bahkan jauh sebelumnya Tempo menyampaikan bahwa Prabowo ini adalah produk gagal reformasi gitu, dan ketika mereka naik ya inilah dampaknya, ya kan, dengan cara-cara yang tidak baik gitu, dengan mengakali konstitusi dan juga kemudian dibantu oleh Jokowi, ya ini salah satu dampaknya gitu. Namun demikian, kalau Tempo juga melihat sekarang ini upaya dari para purnawirawan ini juga sebenarnya sangat tidak tepat. Bukan belain Gibran tentu saja ya kan. Yang pertama adalah kita lihat dari poin tuntutannya. Satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Persis. Ya ini merupakan kesalahan berpikir gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali pada sistem parlementer. Itu buat apa? Ini sudah lama kita tinggalkan, dan reformasi 1998 itu kan membuat kita kemudian mengamandemen konstitusi sehingga menjadi lebih baik, lebih tepat dan sesuai dengan situasi yang ada. Dan ketika ini kembali, ya ini berbahaya juga buat demokrasi. Dan selanjutnya adalah mereka yang para purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari difungsi tentara. Mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah. Sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Nah, ini tentu saja berbahaya sikap semacam ini. Kita jangan biarkan sipil ini diobok-obok. Biarkanlah urusan demokrasi dan lain-lain diurus oleh sipil, tentara dan juga purnawirawan. Ya sudahlah. Kalau sudah selesai tugasnya sudah. Gitu, tidak perlu juga kemudian mereka menjadi atau membawa kultur tentaranya lagi. Mereka harus berpikir soal demokrasi. Mereka sudah sipil. Nah, kurang lebih seperti itu. Menarik ini. Tapi gue nambah sedikit, Wan. Tadi kan soal kembali ke sistem parlementer ya. Itu artinya adalah nanti lu nggak bisa nyoblos lagi pemilihan presiden. Karena pemilihan presiden hanya melewati MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan bisa saja nanti aturan batas 2 periode diganti, atau nanti satu presiden itu 8 tahun kan. Semua bisa terjadi di situ celah itu kalau dibuka.